Kang, mohon maaf mau tanya. Ada error engine oil pressure low. Kadang muncul, kadang enggak. Apanya ya, Kang? Kalau muncul error ini kecepatan mesin posisi high idle saat attachment cuma mentok di 1500 rpm engine. Kalau muncul error ini kecepatan mesin posisi high idle saat attachment cuma mentok di 1500 rpm engine. Oh, mungkin maksudnya jadi pada saat high idle attachment digerakkan rpm itu cuma mentok di 1500. Ya, high idle-nya ya, bukan relipnya. Ini Pak Amin udah tahu high idle, low idle, relip udah tahu dia. Errornya ini ya, yaitu sebentar, BA apa nih? BAJG. Oke, BAJG, engine oil pressure low. Baik teman-teman, saya lanjutkan ya di tempat yang berbeda. Karena yang kemarin tuh bermasalah ternyata. Aduh, udah cerita panjang lebar, udah bikin berjam-jam, ternyata ininya mati, suaranya nggak masuk ya. Ya itulah, ditambah lagi karena tim kreator kita bukannya bantu ini malah berenang mereka. Aduh. Oke, jadi saya lanjutkan di sini, saya tidak akan bercanda lah, karena problem ini teman-teman itu salah penanganan, salah dalam menangani maksud saya ya. Itu bisa berakibat fatal ya. Itu engine bisa problem parah ya, bahkan bisa macet atau jam. Jadi BAZG. Sebelum saya membahas ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai yang namanya pelumasan, lubricating system. Di engine diesel ya, itu di Komatsu ataupun lain lah, ada beberapa sistem kan teman-teman. Ada electric system, ada fuel system, ada air system itu udara ya. Ada cooling system itu cooling pendinginan ya, sistemnya ada. Ada lagi lubricating system ya, atau sistem pelumasan. Jadi setiap komponen di engine itu kan bergerak ya, piston, nanti turbo, nanti ada lagi crankshaft, segala macam di dalam engine itu berputar. Dan itu dilumasi oleh oli engine. Nah, oli engine itu bisa sampai ke atas itu melalui sistemnya sendiri. Sebenarnya ini sederhana lah ya. Jadi nanti ada oil pumpnya sendiri, kemudian nanti diputar sama front cover, ya nanti oli bisa naik ke atas ya. Mekanisme disebutnya pressure ya, oil pressure, bukan splash ya. Kayak final drive itu kan splash doang kan, atau cuma percikan aja. Kalau ini sistemnya menggunakan engine oil pressure. Nah, dengan error ini teman-teman, ini engine oil pressure low. Jadi sistem itu terpasang sebuah sensor. Sorry, saya ralat bukan sensor, tapi namanya switch. Di kelas 200 sampai 210 strip 10 itu masih menggunakan pressure switch ya. Jadi nanti di main galerinya teman-teman, kalau yang MO itu dekatnya engine controller ya, kalau nggak salah di situ ada sensor nempel. Nah itu membaca sorry, saya ralat lagi, bukan sensor, switch ya, nanti switch saya jelaskan. Dia itu membaca tekanan, disebutnya switch pressure low ya, karena dia bekerja pada saat low nanti, low bukan high ya. Kecuali kalau PC400, kalau PC400 strip 8 itu dia udah sensor. Kenapa? Karena di monitor panel itu dia udah bisa ngebaca berapa tekanan engine oil pressure-nya berapa, ada kan. Kalau yang ini, yang di 200 itu belum. Ini tidak main-main. Kenapa? Karena action levelnya udah L03. Bentar, saya rubah dulu ya. Action levelnya ketika muncul error code BAZG, ini menyatakan engine oil pressure low. Engine oil pressure low. Ini action levelnya adalah L03, teman-teman. Hati-hati. Action level itu ada L01, L02, L03 sampai L04. Ada 4. Itu namakan action level ya. Ini kode sebenarnya untuk operator, bukan untuk mekanik ya. Banyak yang nanya L01. Kalau ditanya, "Bang, alat saya errornya L01." Ya saya nggak tahu apa, Pak. Kalau L01 Bapak bilang, L03 Bapak bilang, saya nggak tahu. Tapi namanya ya itu action level. Apa yang harus dilakukan operator gitu loh. Kalau muncul L03 itu operator harus ngapain itu, Pak. Bukan problemnya. Nanti ada problemnya di L03 itu. Ada lagi yang namanya misalkan CA559, CA44, CA2249, ada kode-kodenya. Nah, itu baru mekanik bisa ngecek di shop manual. Ya, teman-teman. Oke, saya perlihatkan sedikit. Nantilah saya perlihatkan lah action level ya di konten yang lain lah.
Ini L03 udah action level L03 ya. Sorry, maksudnya untuk BABAZ gate itu failure-nya udah masuk ke action udah L3, apalagi kalau berhubungan dengan engine oil pressure, saya sarankan langsung stop. Ya, kenapa? Karena kalau memang benar sensornya ngebaca buat di engine oil pressure itu tidak ada tekanan atau pelumasan tidak ada, artinya apa? Tidak ada sirkulasi oli ke engine kan, ke bagian atas nanti untuk ke apa namanya ke loker arm, nanti ke piston, ke turbo tidak ada. Kalau tidak ada pelumasan, sementara engine masih hidup, akibatnya apa? Ya macet mas, ngejam, bisa bikin jendela dan lain sebagainya lah. Oke, lanjut. Di sini penjelasan dari Pak siapa tadi Pak Amin, dia menyatakan sensornya kalau dipasang RPM engine itu hanya di 1500 dibatasi. Tapi kalau dilepas dia normal Kang, bisa sampai 1800 ya. Itu namanya safety device Pak. Kontrol udah membaca ini abnormal, makanya dia dibatasi di namanya kalau kita di red ya, engine tuh di RPM engine dibatasi ya. Ya kemarin kebetulan permasalahannya bukan di mekanikalnya ya, tapi di sensornya. Alhamdulillah Pak. Kalau misalkan Bapak permasalahannya benar di aktualnya di mekanikalnya, Bapak hidupkan reng, ya mungkin langsung bisa kena itu engine ya. Oke, jadi gini, lanjut. Di sini perhatikan ya, langsung aja lah. Problem on mesin ya di sini nih. Problem on mesinnya ini yang saya katakan ya, hati-hati teman-teman ketika muncul error ini. If machine is operate at it as engine may be damage. Damage tuh terjadi kerusakan. Engine mungkin akan terjadi kerusakan. Kemungkinan akan terjadi kerusakan. Itu ya, bukan saya ngomong loh, bahasa shop manual ini. Apalagi sudah ada error, ada dua error. Pertama error engine oil level, kemudian muncul error engine oil pressure. Selesai Pak. Kenapa? Karena level olinya terbaca tidak ada. Level olinya tidak ada. Mungkin bisa jadi diservis, ganti oli, kemudian lupa ngisi kan, kemudian ngereng kan, bisa jadi Pak. Kalau muncul engine oil level, kemudian dibarengi dengan engine oil pressure drop, dah itu. Waalaikumsalam lah itu. Oke lanjut Mas. Di sini ya, data informasi ya teman-teman tinggal baca. Jadi informasi untuk LLBA BAZ gate itu cuma dua ya, teman-teman perhatikan, cuma dua. Pertama, cause-nya adalah penyebabnya drop engine oil pressure when system work properly ya. Terus prosedur measuring location and criteria remax-nya adalah engine oil pressure may be low, check it and remove cause if is low. Jadi, pertama yang harus kita lakukan setelah kita mematikan engine, kita harus mengukur mekanikalnya dulu, Pak. Itu saran saya. Pokoknya mekanikalnya dulu. Kalau misalkan teman-teman sudah experience lah, nggak apa-apa silahkan. Tapi kalau teman-teman yang baru, kita cek mekanikalnya dulu. Artinya apa? Kita wajib mengukur tekanan engine oil pressure secara manual. Yaitu melalui, nih saya kasih tahu ya. Di sini set, sebentar saya buka dulu engine oil pressure ya. Di sini Pak ya, perhatikan. Di sini ada, Nah di sini ada testing engine oil pressure, ya, testing oil pressure. Sebenarnya gampang ya, teman-teman menggunakan hydraulic tester, digital tester, hydraulic tester. Terus nanti di sini lokasinya. Nah di atas filter, sebenarnya nanti teman-teman bisa di atas filter atau di main gallery ganti sensor ya. Kalau di ini kebetulan di kelas 200 itu dia disarankan. Jadi di filter itu di headnya, ini tuh bagian filter oli Pak. Jadi di bawah ini nih, ini filter oli. Ya, ini filter oli. Atasnya itu kan ada kunci L. Nah, dibuka kunci L-nya. Kemudian Anda pasang di sini checkpot, ganti dengan checkpot, si plugnya itu ganti dengan checkpot, baru kita ukur ya. Di sini nih. Nah, ukur engine air measurement engine oil pressure at high idle and low idle. Jadi dua kondisi ya. Jadi start diukur tuh. Pertama low idle dulu ya. Di sini kan katanya high idle dan low idle. Kebalikan. Jadi pertama begitu udah kepasang checkpot, pressure gauge-nya 10 kilo aja ya, 10 kilo aja, atau kalau teman-teman ada yang 40 silahkan. Karena sebenarnya pressure-nya itu nggak lebih dari 5 atau 6 kilo aja. Di situ ya. Ukur,
Kalau misalkan di low idle, sekali lagi, ini hati-hati ya bahasa shop manual ini ya, karena salah mengartikan teman-teman bisa repot. Kalau di sini kan berarti hang dulu ya, hang, baru low. Enggak. Kalau saran saya, setelah dipasang checkpoint, hidupkan low idle dulu, putaran rendah dulu. Setelah putaran rendah, Anda bisa membaca pressure gauge naik 3 kilo, rata-rata 3 kilo lah, itu pengalaman saya nih, cek di atas saja. Rata-rata 3 kiloan, kalau high idle-nya 5 kilo. Kalau di shop manual sih kalau nggak salah minimal 1 kilo ya, low idle itu minimal 1 kilo. High idle tuh minimal berapa nih? 3. Ntar saya lihatkan dulu shop manualnya, standarnya ya. Standar untuk engine oil pressure ya, bentar. Nah ini engine oil pressure teman-teman ya, ini standarnya shop manual. Jadi pada saat low idle itu minimal kilogram ya, ini pakai kilogram nih, minimal 1 kilo. Kalau high idle-nya itu minimal 3 kilo, 3 kilogram. Tapi kalau aktualnya, secara aktual saya kebanyakan mengukur ya pada saat PPM itu low idle itu 3 kilo. Ada 3 kilo, 1, 3 kilo, 5. Kalau high idle-nya sekitar 5,3 kilo. Nah, kalau teman-teman kalau misalkan di bawah 1 kilo hasilnya 0,5 misalkan. Ya, jangan dihidupkan terus, jangan high idle. Bahaya ya, karena pelumasannya kan kurang. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kalau misalkan begitu diukur hasilnya ada, bagus nih ya. Oh, masuk Pak. Engine oil pressure-nya secara mekanikal kita ukur ada Pak, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo misalkan. Oke, baru kita ke next ke langkah kedua. Tapi kalau di langkah pertama ini Anda ukur tidak ada tekanannya atau di bawah 1 kilo, jangan lanjut ke tahap kedua ya. Kenapa? Ya nanti Anda akan operasikan ukur-ukur sensor, Anda ganti sensor, ganti ini segala macam. Padahal memang mekanikalnya yang rusak. Ya, pahami ya. Walaupun di beberapa kondisi zaman dulu teman-teman untuk mengukur ini, jadi ini dibuka ya zaman dulu ya, dibuka plaknya, start bang atau di start, ini muncrat kan, trut gitu. Zaman ya 2008 dulu ya, saya ngeliat customer. Ya nggak apa-apa sih, tapi ya masa di sini saya jelaskan harus metode itu kan nggak mungkin lah. Ya harus pakai pressure gauge yang aman kan, karena butuh nilai. Walaupun dulu itu dibuka plaknya, di crank, dia begitu hidup dia muncrat olehnya, curut ke atas. Wah ini bagus katanya. Ya monggo ya teman-teman. Ya caranya masing-masing tapi hati-hati karena ya oli keluar kan berbahaya. Jadi saran saya pakai ini aja ya. Apa namanya? Menggunakan pressure gauge. Oke? Ngerti dong maksudnya dong ya. Yang penting teman-teman tuh tahu yang benernya dulu, maksud saya gitu loh. Tahu yang standarnya begini. Nanti begitu teman-teman ngelihat seniornya di situ ataupun mekanik yang lain, loh kok dia nggak pakai pressure gauge ya? Dia cuma dibuka doang, di crank, terus nyembur, bilang bagus. Ya teman-teman yain aja ya kan. Daripada dia gigit kita kan repot. Nah kita ngopi. Minum dulu dah. Kopinya habis ya. Mantap juga nih kiriman bos. Oke lanjut ya teman-teman. Kalau mekanikalnya problem, apa yang harus dilakukan? Nanti ada di sini ya teman-teman. Dia sebentar, kalau di sini itu teman-teman ke engine oil pressure law check in remote. Jadi ada yang mekanikalnya, pengukuran mekanikalnya ya. Yaitu di sini sebentar. Yaitu di mode metode troubleshooting engine S ya, bukan yang error. Dia enggak engine Nah ini ya teman-teman, jika pada saat pengukuran engine drop benar-benar aktual pakai pressure gauge hasilnya misalkan di bawah 1 kilo, apalagi hasilnya 0 bang, ya teman-teman wajib melakukan ini, yaitu langkah selanjutnya di metode S12 ya teman-teman. Nanti cek di shop manualnya lah, di shop manualnya oil drop ya. General cause-nya ini ya, why oil pressure drop, ini bisa leaking, clogging, or wear ya, on lubricating system, defective oil pressure control, terus select oil by temperature, spesifik operator maintenance, ya bisa jadi dari salah oli juga bisa ya. Terus deterioration of oil due to overheating ya. Di kemungkinan ini teman-teman cek. Nah di aktualnya ini
Misalkan gini, di sini ada worm ya, main piring, lack of oil pan. Ya, ini teman-teman silakan dicek. Ada banyak ya di sini, coolant, strainer. Ya, nanti untuk mekanikalnya saya akan bahas lain waktu ya. Karena problem kemarin itu sebenarnya diakibatkan karena elektriknya. Nah, di sini ya, teman-teman. Ini saya, pokoknya ini untuk PC200 strip 8, strip 8MO, strip 8N1, PC195, PC200 strip 10, atau PC210 strip 10 itu sama ya, kurang lebih sama. Oke, selanjutnya, waktu kita ukur, ternyata dia ada tekanannya bang. Ternyata engine oil pressure kita ukur menggunakan pressure gauge secara manual itu ada. Low idle 3 kilo bang, high idle 5 kilo. Oke, itu tenang, aman. Ya. Berarti kemungkinannya adalah elektrik sistemnya. Selanjutnya di sini ya, Y cause-nya ini, label cause, terus ini defective engine oil pressure system ya. Di sini if cause is not defective, engine oil pressure monitor system may be defective. Nah, nanti ada emergency stop ya teman-teman. Ini untuk saya buka PC200 strip 8. Nah, saya akan bukakan PC200 strip 10 ya. Ini perlihatkan sedikit. Saya akan menjelaskan karena banyak yang salah persepsi mengenai pressure switch ini ya, atau engine oil pressure switch. Nah, ini banyak yang salah persepsi. Oke, saya bukakan dulu ini. Jadi sistemnya ini sebenarnya sederhana. Sistem monitoringnya atau pembaca tekanan di engine oil pressure tadi, di engine, itu sebenarnya dari engine controller ini untuk yang PC210 ya, saya bukain nih, 20 strip 10. Langsung ketemu dengan switch, nanti ada switch ini, terus nanti langsung ke yang namanya engine oil pressure switch ya, ini engine oil pressure switch ini teman-teman, mudah langsung begitu. Cuma perhatikan ada dua sensing. Umumnya kalau di controller itu ada dua sensing teman-teman. Ini yang ingin saya jelaskan ya, karena banyak yang salah persepsi di sini. Ya kita menyamakan persepsi ya. Saya juga tidak meyakini apa yang saya sampaikan ini benar, belum tentu juga ya. Pertama, controller itu setiap waktu dia dapat sensing. Oke, ketika suatu saat sensingnya nggak ada, misalkan umpamakan ada terus 25 volt per sekian menit atau detik ya, 25 volt. Tiba-tiba sensingnya tidak ada, hilang. Controller akan ngebaca error. Oh, ini masalah kenapa? Tumben kok kamu nggak ada, ya kan? Tapi ada juga di sistemnya dia nggak ada, sensing itu nggak ada. Tiba-tiba ada. Ini operator, controller kaget loh. Kamu kok tiba-tiba ada? Masalah kan? Dibikin masalah. Nah ini sama dengan ini. Jadi teman-teman jangan tertipu dengan sensingan ya. Misalkan gini lah. Lebih mudahnya, ini kan ini umum nanti kan ini karena kita bahas sistem engine oil pressure ya. Misalkan teman-teman tiap pagi biasa di chat istri misalkan, Pak udah makan belum? Udah pagi, Pak udah makan belum? Terus tiap pagi tuh begitu sama istri kan, atau sama cewek lah. Tiba-tiba suatu saat nggak ada chat dari cewek kita, itu nggak ada chat, pasti kan kita, loh tumben nih ada chat, pasti kan kita balas tumben nih gitu kan. Nah di sistem kontrol gitu sensingannya. Ada juga kita tidak pernah berkomunikasi, tidak pernah sama sekali bertahun-tahun misalnya tidak pernah berkomunikasi, tiba-tiba ada teman kita ngechat, halo bro apa kabar? Nah kita pasti kaget kan, loh ini siapa tumben nih, wah ini mau pinjam duit nih. Ya sistem sensing di kontrol juga gitu. Kalau dia terus dikasih ada terus poltek ya berupa informasi, tiba-tiba hilang, nah kontrol akan ngebaca, loh dibikinlah masalah, dibikinlah kode error. Ataupun dia tiba-tiba harusnya dia tidak ada, tiba-tiba dia datang, ujug-ujug datang gitu. Nah, akan dibikin trouble. Nah, ini juga sama, teman-teman, perhatikan ya. Engine oil pressure, kita akan berbicara switch-nya. Ini pembaca sebenarnya, sensor. Sebenarnya ini bukan sensor sekali lagi, ini switch ya, teman-teman. Karena dia on off doang. Di sini ditulis dia normalinya close, teman-teman, perhatikan. Nanti kalau sistemnya switch ataupun relay, teman-teman akan mengenal namanya NC atau NO. Normally close, normally open. Ya, normally ini adalah pada saat dia mati, dia tidak bekerja, baru dia itu disebut normally open ya. Nah, ini pada saat dia
engine mati, justru dia normalinya close teman-teman. Nih close, close kan? Nih. Kenapa? Karena di sini ada spring, di dalam sensornya ada spring menekan, klek, sehingga apa? Yang dari sini berhubungan langsung dengan ground. Oh ya teman-teman, saya lupa, sorry. Jadi sistem engine oil pressure itu dia menggunakan sistem grounded ya, bukan power. Jadi yang dikeluarkan oleh ECM ini atau engine controller yang keluar angka 17 ini nanti ke switch ya, itu adalah ground ya, bukan power ya, ground. Sehingga dia masuk ke sini, set, nanti akan ketemu ground. Ya, itu. Nanti powernya ya di dalam sistemnya ya, teman-teman jangan bingung ya. Untuk menyalakan lampu itu kan butuh dua, ada harus 24. Misalnya power lampu sorry, saya akan jelaskan dulu sebelum kemana-mana. Untuk aktuator itu kalau di elektrik kan bisa solenoid, bisa lampu lah. Lampu itu menyala karena ada plus ada negatif. Untuk menyalakan lampu biar bisa diatur oleh kita kapan nyala kapan tidaknya, dipasang switch. Kan switch manual itu kan cetlek. Nah, yang diatur oleh switch itu adalah powernya. Ya, nyala. Bang, kalau ininya diatur gimana? Groundnya bisa. Anda langsungin aja nih ke baterai, ini di ground atur, tak. Secara sistem itu boleh. Bukan boleh. Secara sistem bisa. Artinya ketemu ground kan nyala gitu, ketemu ground nyala. Tapi ada aturan nanti di electric system ya, di apa ya, saya lupa, SNI lah, bahwa untuk arus utamakan arus itu yang diatur, jangan groundednya gitu ya. Ada, aku lupa ya, zaman dulu sekolah ya, PUIL itu apa? Peraturan Umum Instalasi Listrik ya. Mungkin teman-teman yang masih sekolah SMK enggak mati ya. Takut mati lagi ya gue. Oke, itu ya teman-teman pahami ya. Jadi yang diatur adalah groundednya. Ini ada fungsinya teman-teman ya. Nantilah kita bahas lagi. Intinya di sini dia di normalinnya close. Jadi begitu mati dia akan nyambung. Plek. Makanya kalau teman-teman off kan, di on kan akan muncul lambang itu kan, lambang engine oil pressure kan sama baterai kan. Kenapa? Karena dia begitu on dia udah normally close. Nah, fungsinya pada saat engine hidup kan, maka ini cara ngapusnya gimana ya, tar, biar bisa dicoret-coret lagi. Oke. Ya, setelah tahu bahwa ini NC normally close, kemudian dia menyambungkan dengan grounded. Nah, pada saat engine hidup, maka akan ada pressure yang dari engine oil pressure itu, dari engine masuk ke sini, maka melawan spring ini. Jadi spring ini itu akan tergeser, sehingga apa? Kontak point ini itu akan mengangkat ya teman-teman. Jadi posisinya di sini nih. Ekstrimnya di sini lah ya. Mengangkat. Jadi yang di sini itu tidak akan berhubungan dengan yang ini. Ya, jadi dia open by tekanan tadi yang 3 kilo, yang 1 kilo. Oke, itu teman-teman. Jadi terus cara mengetahuinya, measurement pengukurannya kan nggak ada sebenarnya. Jadi untuk mengetahui ini teman-teman, di motor panel memang nggak ada ya cara, beda dengan level oli, level engine oil apa. Kalau level radiator ada dia on off-nya. Kalau level engine oil ada on off-nya. Kalau ini nggak ada, jadi diukur ya. Nah, pada saat teman-teman mengukur ini, artinya apa? Ini kemarin agak dulu ya, bukan kemarin, dulu itu agak muter-muter, bang, aneh bang, kalau diukur dia on, begitu hidup dia apa namanya, dia off. ya kalau hidup dia harus off lah teman-teman ya, harus nggak nyambung gitu. Nah ini makanya disebut engine oil pressure switch ya, normalinya close. Kalau untuk PCT 400 strip 8 itu dia udah sensor ya, udah 4 dia, udah 3 ya, ada input, ada output, ada sinyal. Ya nanti teman-teman ukur aja. Jadi pada saat di engine mati ini harus nyambung. Jadi ya maksimal 10 kilo ohm lah, maksimal 10 ohm, atau kalau pakai kontinuitas teman-teman ukur aja kedua pin ini, pin 1 ini sama groundednya dia ya, diukur. Cit, kalau dia bunyi teman-teman,
pada saat engine hidup, berarti itu problem. Ya, sekali lagi, teman-teman kalau pada saat engine hidup, kemudian teman-teman ukur menggunakan resistan kontinuitas, begitu Anda ukur dan hasilnya dia bunyi atau misalkan 1 ohm ya, berarti kan nyambung ke sini dengan ground ini nyambung kan? Berarti itu problem, sensornya problem. Ganti. Baca. Jadi untuk Patbook PC208M0 ya, ini ya teman-teman nih. Jadi yang switchnya itu ini nih. Ini sebenarnya sebentar saya kasih kom dulu. Ini yang nomor 10. Nih dia kepasang di sini ya. Nih. Sorry. Ini ya. Part numbernya ini 6744 datar 81 datar 4010 ya. Ini switch namanya. Ini engine oil pressure switch. Ini untuk PC200 strip 10, PC200 strip 8 sama ya teman-teman. Nah kalau yang nomor 15 ini untuk temperatur coolant. Kalau untuk yang 8 nih NE ya. NE apa guys sensor ini. Oke. Itu ya teman-teman ya. Tinggal ganti aja dan kebetulan kemarin Pak Aming udah mengganti sensornya. Setelah sensor diganti alhamdulillah bagus ya teman-teman. Dan kemarin saya mohon maaf nih ke Pak Amin. Kemarin memang saya sengaja untuk ngecek dulu mekanikalnya Pak. Ya, kalau elektrik itu gampang Pak, bener. Paling cuma ya 10-15 menit atau setengah jam lah selesai. Tapi kalau elektrik mekanikalnya Pak, itu bisa merembet kemana-mana. Dan kemarin hasilnya alhamdulillah setelah diukur, engine oil pressure mekanikalnya bagus katanya. Ada pressernya ada gitu ya. Dan setelah dicek sensor, ternyata sensornya yang memang problem. Setelah diganti sensornya, alhamdulillah unit normal kembali ya teman-teman. Mungkin itu aja ya teman-teman apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf bukan mengajari teman-teman. Saya yakin teman-teman jauh lebih paham daripada saya ya. Intinya maksud saya adalah bahwa tindakan kita, perilaku kita pada saat kita menangani unit, baik itu operator ataupun mekanik ya kita harus hati-hati lah teman-teman. Jangan sampai pada saat itu problem hanya sensor atau hanya apa, terus penanganan kita yang istilahnya alat itu jadi problem gitu ya. Kalau banyak orang bilang kan, ya inilah Pak ganti kaki yang dibongkar kepala kan. Ya itu aja ya. Sekali lagi terima kasih. Semoga teman-teman bisa terbantu. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, nanti untuk part number lainnya ya saya akan taruh di deskripsi video. Jadi silakan teman-teman kunjungi. Kalau tidak ada lagi, saya akhiri. Tetap semangat, tetap jaga keselamatan. Salam alat berat. Kopinya habis.